Viko Adhisa Smito per 18 November lalu mengatakan pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk menekan mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Salah satunya adalah dengan melarang pengambilan jatah cuti di akhir tahun untuk aparatur sipil negara, TNI Polri, serta karyawan BUMN dan juga swasta. Nah, bagaimana tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat terkait hal ini? Kami pagi hari ini telah terhubung dengan anggota Komisi 9 DPR, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Yudi, Mbak Rara, apa kabar? Salam sehat selalu. Salam sehat, terima Salam kasih. sehat, Pak Rahmat. Terima kasih Ya, waktunya berbincang selalu untuk Pak dengan Rahmat. sahabat Sonora pagi hari ini, Pak Rahmat. Pak Rahmat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, begitu ya, sudah mengeluarkan perintah untuk cuti akhir tahun ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, Ya, saya kira tepatkah? begini ya, kita mesti pahami ya bahwa langkah kebijakan pemerintah bukan tanpa sebab. Bahwa pemerintah mengambil langkah itu tentu berdasarkan masukan dan peringatan dari WHO, dari para epidemiolog, dari pengamat, bahkan dari akademisi yang menyatakan bahwa Indonesia kemungkinan ancaman gelombang 3 itu nyata, Ya. yaitu tepatnya di liburan Nataru. Nah, kalau kita tidak antisipasi, kalau kita tidak persiapkan dengan baik, maka gelombang 3 itu nyata. Betul bahwa saat ini Indonesia secara keseluruhan dengan bergotong royong kita sudah membuat landai kasus COVID-19. Tapi bukan berarti kita lengah, bukan berarti kita menganggap bahwa COVID itu tidak ada. Ingat ya, sebagai cermin berbagai negara, Singapura itu 1 tahun landai, hampir 1 tahun kasusnya hampir di bawah ya 1-2% loh ya. Nah, kemudian di Eropa sekarang tadinya Jerman yang tadinya dianggap sebagai salah satu yang terbaik mengendalikan COVID-19. Lihatlah, sekarang ribuan terpapar yang meninggal dunia. Rusia ribuan harian meninggal dunia, bahkan gelombang Eropa daratan terjadi luar biasa. Nah, untuk itu dalam rangka antisipasi terhadap potensi yang sudah diingatkan oleh para pihak, saya kira apa yang dilakukan dengan pemerintah melarang atau menghentikan untuk sementara ini, tahun ini liburan Nataru cuti bersama untuk PNS, swasta, kemudian TNI Polri, dihentikan, saya kira sungguh langkah yang bijak. Karena memang saat ini situasinya masih sangat labil. Artinya labil ya setiap saat bisa terjadi ledakan. Karena kita juga bercermin dari kasus-kasus yang terdahulu. Setiap liburan panjang, setiap liburan peringatan keagamaan selalu diikuti dengan kenaikan yang sangat signifikan. Nah, untuk itu cermin berikutnya adalah selama beberapa waktu lalu 2-3 bulan yang lalu, tepatnya Juli Agustus, ribuan rakyat tiap hari meninggal. Saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapat pelayanan kesehatan, bahkan pelayanan kesehatan lumpuh. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan ini adalah semata-mata dalam rangka antisipasi, dan yang paling penting adalah bentuk perlindungan terhadap jiwa-jiwa dari ancaman gelombang ketiga. Begitu, Mas Yudi dan Mbak Rara. Ya. Baik, Pak Rahmat, ada respon terhadap kebijakan ini dari beberapa kalangan, termasuk dari pelaku usaha transportasi, pariwisata, hospitality, yang kemudian mengeluhkan dalam tanda kutip, waduh bagaimana nih, padahal pada saat momen itu adalah masa peak-peaknya mereka bisa meningkatkan, memulihkan kembali industri atau usahanya, Pak. Gimana kalau dengan kondisi seperti ini? Saya memahami, kita semua pahami ya bahwa dampak dari pandemi itu ke segala hal ya, termasuk ekonomi, termasuk rentetan yang lainnya. Tetapi kita tidak boleh dihadap-hadapkan ya antara ekonomi dengan perlindungan jiwa. Semuanya semestinya memang simultan. Tetapi ketika harus memilih, tentu pemerintah harus memberikan perlindungan utama terhadap kemungkinan potensi ancaman jiwa-jiwa kan. Untuk itu saya kira dipahami. Tetapi kita juga harus ikut ngikutin perkembangan kekinian secara global, secara dunia gitu loh. Bahkan termasuk, mohon maaf ya, per tanggal 30 dengan adanya situasi kekinian varian Omikron ini, Jepang melarang seluruh penerbangan warga negara asing dari negara manapun masuk ke negara Jepang. Artinya banyak negara yang sangat super ketat. Kita termasuk yang sudah, bahkan per hari ini saya membaca media berbagai kemungkinan sudah membentuk suatu penyesuaian yang tadinya 3 hari keluar negeri harus karantina jadi 7 hari, bahkan hari ini menjadi keinginan Bapak Presiden menjadi 10 hari. 10 hari ya. Bahkan kemungkinan banyak lagi negara yang akan ditutup masuk Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwa
toh yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan ini yang berdampak pada ekonomi, pariwisata, hostel, dan yang lainnya, pariwisata yang lainnya, irisannya, saya kira kan tidak lama ya, bahwa mungkin seminggu, 2 minggu ya, kalau seminggu ini bagus, bisa nanti akan dilonggarkan kembali. Tetapi ketika seminggu ke depan itu ternyata banyak potensi yang melanggar, yang banyak yang melalui dengan mencuri start mudik, saya kira penyesuaian juga akan diperpanjang kemungkinan juga. Toh akhirnya sekali lagi kita bahwa pengendalian kemungkinan ancaman gelombang 3 tidak hanya sebatas pemerintah, tetapi juga bentuk kesadaran dari warga negara. Ini aja tidak dilarang saja atau tidak ada peningkatan saja, waktu kemarin begitu banyak yang nekat. Apalagi tidak ada bentuk larangan, apalagi tidak hanya sebatas himbauan. Nah untuk itu saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat dipahami demi kemungkinan ancaman gelombang 3. Saya kira satu sisi Mbak Rara dan Mas Yudi, kita semua paham lah begitu dampaknya luar biasa. Tetapi ketika harus memilih, terpaksa harus memilih, perlindungan nyawa, perlindungan jiwa-jiwa itu yang harus menjadi yang prioritas diutamakan utama. ya Begitu. Pak. Baik, kedepannya artinya masih akan ada fleksibel penyesuaian Iya, ini kan cuma larangan. 1 minggu ya, betul 1 minggu. Kalau ternyata bagus, kalau ini lolos tidak ada gelombang 3, ya pasti akan kita akan menikmati bersama ya. Tetapi kalau ternyata amit-amit ya, prediksi pemerintah naik ini pasca liburan Nataru pasti naik, tapi jangan sampai lebih dari batas ambang gitu ya. Target pemerintah kan jangan sampai melebihi 10% kenaikannya. Kalau lebih dari 10%, resikonya untuk pengendalian lebih sulit lagi dan harganya semakin mahal, ekonomi semakin tertekan lagi begitu. Jadi saya kira ya memang sulit, kita bersabar, tambah bersabar lagi, kita ikutin pemerintah, apalagi dengan adanya secara global isu yang kekinian Omikron ini, kita harus semakin hati-hati dan waspada. Begitu, Mbak. Artinya 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 ini semua bersabar dulu agar tidak diperpanjang atau di PPKM level 3-nya nanti ya Pak Rahmat di akhir tahun ini ya. Betul. Jadi kebaikan kita bersama ini. Betul. Memang kita harus mengikatkan pinggang lebih ketat lagi, kita lebih bersabar lagi meskipun sudah 2 tahun kita bersabar, tapi karena situasi dan kondisi memaksa kita harus seperti ini. Kalau ternyata nanti seminggu ini sukses, kita bersama-sama taat dan tertib, saya kira pemerintah juga pasti akan menyesuaikan pelonggaran-pelonggaran yang berikutnya begitu, Mas Yudi. Terakhir Pak Rawat mungkin bisa memberikan saran ataupun juga imbauan kepada masyarakat, kepada sahabat Sonora begitu ya, terkait mereka yang mungkin harus berbesar hati untuk menangguhkan perjalanannya berlibur akhir tahun. Silakan Pak. Ya, yang penting saat ini jangan lengah, jangan merasa berpuas diri, kasus tidak ada, kita ikutin perintah negara, tetapi yang paling penting adalah dimanapun keberadaan kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Hanya dengan protokol kesehatan itu menjadi kita bisa lebih efektif, lebih efisien mengendalikan COVID. Tapi itu tidak cukup, tapi tetap juga dengan program vaksinasi. Dan yang terakhir buat saudara kita yang berkeinginan untuk mudik, ayo kita bersabar demi keluarga kita, demi lingkungan kita, dan demi bangsa kita agar bisa selamat dan terhindar dari gelombang 3 COVID-19. Tetap jaga semangat dan tetap menggunakan protokol kesehatan dan jaga kesehatan dengan baik. Begitu Mbak Rara dan Mas Yudi. Terima kasih, salam sehat Pak Rahmat Handoyo, selamat pagi. Salam sehat selalu, selamat pagi. Selamat pagi. Oh, what?